Halo, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika, baik dalam ataupun luar negeri, jenjang SMA ataupun kuliah. Ya, baik, hari ini kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal tentang relativitas waktu. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, ataupun komen jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, kita mulai. Nomor 1. Sherin dan Sally adalah saudara kembar dengan selisih 3 menit. Pada umur 32 tahun, karena sudah punya cukup banyak uang dan tidak perlu lagi bekerja, Sherin pensiun dini dan memutuskan untuk wisata menjelajahi Milky Way galaksi. Ketika Sherin kembali ke bumi, Sally sudah berumur 44 tahun. Jika selama di luar angkasa, Sherin dianggap bergerak dengan kecepatan 0,8 c, berapa umur Sherin saat kembali ke bumi? Nah, seperti itu pertanyaan nomor 1. Ya, baik, kita lihat nomor 1. Ya. Ini ceritanya adalah di bumi, ya, di bumi ada Sherin dan Sally. Sama-sama berada di bumi. Dia memiliki pada saat itu, ya, mereka berumur 32 tahun. Dan Sherin, ya, pada saat 32 tahun ini melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, dan balik lagi ke bumi, ya. Ketika di bumi, ya, ternyata Sally ini umurnya 44 tahun. Ya, ini Sally ini, ya, misalkan ini. Otomatis Sally menganggap perjalanan Sherin itu adalah 44 dikurang 32 tahun. Berarti kurang lebih 12 tahun perjalanan Sherin, ya, yang dianggap oleh Sally ketika di bumi. Nah, pertanyaannya adalah berapa usia Sherin ketika pulang ke bumi? Ya. Kita gunakan delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, ini namanya dilatasi waktu. Nah, berapa ketika di bumi? Ini yang ditanyakan, ya, bahwa Sally menganggap dia 12 tahun perjalanan Sherin, ya. Nah, akar 1 min 0,8 C kuadrat, ya. Nah, ini kurung dibagi C kuadrat, ya kan. Sehingga ini kalau C kuadrat kan bisa kita coret, ya. 0,8 kuadrat 0,36 0,64. 1 dikurang 0,64 0,36, ya. Jadi seolah 12 ini adalah delta T0 dibagi akar 0,36, ya kan. Nah, akar 0,36 adalah 0,6, ya, atau jadi sini saja bahwa 12 itu sama dengan delta T0 dibagi akar 0,36 adalah 0,6. Artinya delta T0 ini nilainya adalah 12 dikali 0,6, 7,2. Nah, 7,2 tahun. Nah, ini menganggap perjalanan Sherin menganggap dia hanya berjalan 7,2 tahun. Berarti usianya berapa dong Sherin sekarang? Usia Sherin berarti yang ditambah dengan usia ketika dia mulai beranjak di bumi 32 tahun ditambah total perjalanan dia. Jadi usia Sherin, ya,
itu adalah 32 ditambah 7,2 tahun. Ya, sorry ya. Sama dengan 39,2 tahun ya. 39,2 tahun. Seperti itu. Nomor 2, sebuah perjalanan antariksa dengan kecepatan tetap 0,6 C berlangsung selama 6 tahun. Berapa lama perjalanan tersebut jika diukur oleh pengamat yang diam di bumi? Ya, itu nomor 2. Ya, kemudian nomor 2, ya. Dia bilang bahwa kecepatan 0,6 C ya, dan waktu perjalanan itu 6 tahun. Nah, ini 6 tahun itu adalah perjalanan ketika dia bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Artinya dia di dalam kecepatannya. Berarti ini delta T0 ya. Itu 6 tahun. Nah, sekarang berapa ketika dia dianggap dia berada di bumi ya. Delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kali ini tentang dilatasi waktu ya. Atau delta T0 adalah 6 tahun dibagi akar 1 min, dia bergerak 0,6 C ya, kuadrat per C kuadrat. Balik lagi ini bisa kita coret ya, C kuadrat 0,6 kuadrat adalah 0,36. Artinya ini jadi 6 dibagi akar 1 dikurang 0,36 ya. Akar 0,64 ya. Nah, akar 0,64 adalah 0,8. Jadi 6 dibagi 0,8. Berapa itu kira-kira? Kita lihat sama dengan 30 bagi 4 itu 7,5 ya tahun. Ya. Nah, ini. Jadi yang di bumi merasa dia sudah bergerak 7,5 tahun. Tapi yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C ini menganggap hanya 6 tahun. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dilatasi waktu ya. Perbedaan orang yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya relatif lebih cepat, relatif lebih singkat dibandingkan dia yang diam terhadap kecepatan cahaya, menganggap lebih lama. Nah, seperti itu ya.